Kita kembali lagi bakal ngebahas drama Genshin Impact, boy. Setelah sekian lama kagak gua bahas, setelah sekian lama kita kagak ngomongin soal Genshin, padahal itu alasan gua buat main game ini. Biar relate soal dramanya, tapi jarang-jarang ya akhir-akhir ini alhamdulillah. Jadi orang-orang bisa fokus story dan juga fokus untuk makan lore yang sekarang tuh udah menuju endgame ya. Anyway, ini dramanya pertama kali gue lihat dari Facebook. Lu bayangin, ini drama soal Genshin dan berasal dari Facebook. Kurang renyah apa coba? Pertama kali gue lihat dari grup drama internet Gorengan Re dikirim sama Ebisu Kirima 2. Kalau misalnya lihat dari kolom komentar ya banyak banget orang-orang yang bingung terkait postingan yang dibuat sama Mas Ebisu ini atau Mbak Ebisu ini. Cuman gak usah khawatir, gue udah merangkai sedikit kronologi yang mungkin lebih kredibel gitu ya tentang apa yang terjadi dalam drama ini. Jadi kita bakal bahas bareng-bareng terkait drama yang kebetulan sedikit nyenggol Genshin. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Fun fact aja, Akil udah kolaborasi ya bareng Genshin. Sementara gue belum ya, mungkin viewsnya kurang banyak, jadi tolonglah. Ya, ini kalau misalnya emang lu kagak mau nonton ngopi di topik-topik tertentu, tetap aja lu klik lah. Terus habis like. Biar sengaja direkomendasiin ke orang-orang yang emang pengen gitu nontonin video ngopi. Tapi nggak apa-apa, nggak maksa juga. Well, ini kita bakal baca bareng-bareng dulu bagaimana kronologi berdasarkan postingan yang dibuat sama kayak Biso terkait Genshin. Jadi judulnya keluar karena Genshin ujung-ujungnya di doxing. Jadi ada salah satu postingan anonim dari grup komunitas gaming laptop Indonesia yang dimana dia menceritakan tentang muridnya yang kedapatan sedang bermain Genshin di tengah istirahat sekolah. Dia juga marah karena alasan dari sang murid yang katanya hanya iseng cek daily. Namun ternyata sang murid sedang mengerjakan quest Zhongli. Bisa tahu ya kalau misalkan itu dari quest Zhongli, gokil. Gua aja yang main Genshin lupa loh. Kayak kalau misalkan gue liat screenshotannya di quest mana, soalnya ngantuk jir. Untuk beberapa quest. Tapi ya kalau misalnya questnya seru gak akan ngantuk. Sang guru akhirnya curhat tentang kondisi laptop yang dipakai muridnya ini suka matot dan akan membuat hidupnya tidak tentram jika tidak melakukan klarifikasi dan minta maaf sebelum terlambat. Setelah posting dengan akun anonim, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas dia sebagai guru. Ada juga yang membuat postingan yang berisikan cibiran untuknya, sampai ada yang memposting kalau sebenarnya akun anonim tersebut bernama Patrick Ramdhani. Postingan anonim lainnya bernama Inspiring B 6866. Nggak tanggung-tanggung, bahkan dia juga sampai melacak akun LinkedIn hanya karena postingan kontroversial itu. Kalau menurut saya sih sebaiknya pikir-pikir lagi deh kalau mau memposting sesuatu sebagai anonim di Facebook. Jangan hanya karena fitur anonim bisa membuat orang nggak tahu kamu siapa. Kamu dengan seenaknya memposting hal kayak gini tanpa memikirkan konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan ke depannya. Soalnya kejadian seperti ini tidak hanya terjadi sekali, namun ada juga kasus serupa dari grup lain bahkan sampai dilacak untuk dimintai klarifikasi. Man, people always not learning about something before. Sumpah dah kayak Ohim ya. Lah kalau misalkan emang pengen tahu kepribadian asli dari seseorang, lu tinggal lihat akun keduanya kalau misalkan punya gitu. Biasanya emang lebih gampang buat marah-marah, lebih sering buat langsung mengungkapkan pendapat gitu ya. Secara bebas gitu. Dan sekarang kita menemukan hal yang sama, dimana katanya ada akun anonim yang emang nyebarin informasi kalau misalkan ada oknum guru yang main Genshin di jam istirahat. Biar gua kasih tau dulu, sebenarnya kronologinya tidak seperti ini. Anjay. Lu tahu banget Bang? Iya men, sumpah seru banget. Drama Facebook tuh seru banget anjir. Lu harus ngulik-ngulik dulu. Jadi ini pertama kali muncul dari grup Genshin Impact. Ya, lu bisa lihat sendiri dari kolom komentar, lu tinggal scroll-scroll aja. Jadi kebanyakan berita, kebanyakan postingan drama itu doxline, lu tinggal lihat aja di kolom komentar. Banyak orang-orang berbaik hati gitu yang ngejelasin ini sebenarnya kayak gimana, ini sebenarnya kayak gimana gitu loh. Biar seenggaknya informasi yang miss dari postingan awal itu bisa diklarifikasiin. Jadi basically kalau misalnya dari postingan Kaibisu ini katanya berasal dramanya dari komunitas gaming laptop Indonesia. Sebenarnya ini drama pertama kali muncul dari grup Genshin Impact Indonesia. Ada seseorang namanya Mbula Kesel yang dia nge-share foto terus buat caption ngajar bang. Jadi awal-awal tuh orang-orang mikir kalau misalnya ini guru yang lagi ngajar tapi mainin Genshin Impact. Dibalaslah sama akun Facebook namanya Capable Pomegranate gitu dengan bilang, jangan post gini bang, malah jadi tiruan ke anak-anak yang gak sengaja ada di grup ini. Dibalaslah sama Mbula Kesel ya, karena emang udah rame di grup tersebut dengan bilang, saya murid pak, maaf ya udah bikin salah paham. Jadi awalnya sosokan jadi guru, terus tiba-tiba ya dia klarifikasi kalau misalnya sebenarnya murid. Bahkan dia udah buat postingan nih selanjutnya dengan bilang oke maaf sebenarnya saya murid yang sekedar iseng cek daily Genshin di kelas.
posisi istirahat. Maaf nih bikin salah paham. Nah kemudian postingan ini akhirnya di reshare ulang, di mass posting sama akun anonim namanya ini, nickname 5651. Dimana captionnya diubah dengan bilang murid tertolol se-Indonesia. Bisa-bisanya alasan iseng cek daily, jelas-jelas itu lagi story Genshin. Panik kah dek? BDW mending parani sekolahnya ini. Dia pikir pakai akun Facebook bodoh nggak bisa dilacak kali ya. Udah laptopnya Elmatot lagi. Siap-siap deh, hidup lu nggak bakalan tentram. Mending bikin video klarifikasi dan minta maaf sebelum terlambat. Hidup lu bakalan susah kalau nggak cepet-cepet minta maaf. Sekedar iseng cek daily Genshin di kelas. Posisi istirahat, maaf nih bikin salah paham. Jadi dari akun nickname ya, dia justru kayak roleplay kalau misalkan lagi ngegap murid yang main Genshin Impact. Nah kemudian gara-gara dia roleplay sebagai guru gitu ya, orang-orang jadi penasaran ini sebenarnya siapa kan. Tapi karena emang enggak sedikit orang yang udah tahu kalau misalnya postingan awalnya justru berasal dari Genshin Impact Indonesia, ini orang-orang jadi makin penasaran siapa akun yang ada di balik nickname 5651. Kalau misalnya lu cek di postingan selanjutnya, lu bakal tahu kalau misalnya ini justru itu dikirim sama akun namanya Patrick Ramadhani. Dan dari sinilah awal mula orang-orang langsung nyari tahu siapa itu Patrick Ramadhani. Didoxing lah semua informasi tentang siapa di balik akun nickname 5651 yang sok-sokan bilang kalau misalkan dia guru iseng cek daily, terus abis itu di gap sampai bilang kayak oh laptopnya udah Elmatot lagi. Jadi begitu informasi yang nggak diungkap langsung gitu ya sama Kak Ebisu Kirima 2 gitu. Jadi basically ada orang yang troll ya di grup Genshin Impact kalau misalkan dia lagi main game ya sebagai guru, terus habis itu rame kan. Klarifikasi lah kalau misalkan yang ngebuat post itu sebenarnya bukan guru asli tapi murid yang emang cuman sekedar ya foto-foto doang gitu. Tapi akhirnya postingan itu di-recreate ulang sama akun anonim namanya nickname 5651 dan di-share di semua grup-grup Facebook, salah satunya komunitas laptop gaming Indonesia. Karena udah ada yang tahu awal postingan kayak gimana, akhirnya dicari tahu lah siapa orang yang emang iseng banget gitu buat ini. Ya mungkin anak-anak dari fandom Genshin juga gitu yang emang jengkel banget kenapa bobo Genshin lagi, sampai pada akhir kita semua tahu siapa itu orang di balik akun nickname 5651. Disclaimer, gue bukan WK Genshin, gue cuma sekedar main Genshin doang buat penasaran lore-nya kayak gimana gitu. Tapi ini lucu dan juga seru banget. Lu kalau misalnya di kolom komentar ya orang-orang ngejelasin ini sebenarnya awal mulanya nggak kayak gini. Kayak misalnya dari Mas bilang kayak awalnya itu post dari grup Genshin. Oh itu murid ngaku guru tapi kelarif kalau dia ternyata murid yang lagi istirahat dan main Genshin. Nah tuh orang message post di berbagai grup sambil hina-hina itu murid. Kata gue sih ya biasa aja atau lagi luang istirahat. Gue juga dulu pernah main game bareng-bareng rame pas istirahat. Ngomongin soal main game waktu istirahat di zaman sekolah, gue bahkan sebagai anak OSIS pernah main poker. Itu contoh yang tidak baik sama sekali gitu. Tapi ya kita nggak main sambil taruhan duit gitu lah, emang cuma sekedar sport card aja gitu. Yang lucunya adalah gue waktu itu tuh masuk kelas unggulan, terus dicepuin lah sama anak IPS 3 ya. Dicepuin ke gurunya, Bu nih anak IPS 1 nih Bu lagi pada main kartu waktu istirahat. Terus gurunya kayak justru ironis bilang kayak aku mah gak percaya sama kamu, anak IPS 1 pinter-pinter. Dari situ gue sadar kalau gue dapat imunitas sebagai siswa yang terpilih gitu. What the freak. Ya terus habis itu dibahas lagi lah sama Sony Heriana bilang, gue lihat dari fotonya bro, lihat itu foto bukan mau mencontohkan kagak baik, tapi lihat di foto yang lain main HP. Hamzah bilang apa hubungannya sama di bawah apa di atas, ngetik yang bener gak usah ditambah-tambahin ya, banyak yang bingung aja. Well yang lebih serunya lagi adalah bahkan orang di balik nickname gue lupa 5651 ini yang terduga katanya Patrick Ramadhani itu sempat di screenshot juga ya di salah satu komentar dengan bilang alhamdulillah cita-cita gue bikin drama sukses juga, saatnya balik nganggur lagi, thank you all. Dan lebih mind-blowingnya lagi adalah akun Facebook Avian Roy bahkan sampai nyari tahu siapa itu orang Patrick Ramadhani dan menemukan sebuah postingan yang familiar banget yang mungkin tertuju sama game lain selain Genshin Impact. Ya, lu bisa lihat sendiri nih kayak Patrick Ramadhani nanya soal game sebelah dengan bilang, "Bang, ini Emmet pilih yang mana skillnya? Kalau Echo saya ikut rekomendasi di gamenya." Dan ya lu bisa lihat sendiri gitu ya. Dia ikut join grup mana.
Man, lagi-lagi bakal masuk ke dalam drama sabung fandom. Gue gak mau ikut-ikutan dah, sumpah. Ya soalnya gue gak yang terlalu tertarik soal itu. Gue justru dramanya tertarik ya kalau misal pada akhirnya ini menghasilkan primo game gitu loh. Tapi emang lucu aja sih, orang-orang masih mikir kalau misalkan bikin akun anonim itu bisa bebas melakukan segala hal. Padahal ya ada konsekuensi juga ya, emang bener-bener bisa menggentayangi ya lu ketika buat masalah di forum ataupun bahkan di internet ya. Dan ini pun terjadi lagi sama ya akun nickname 5651. Gue justru heran gitu, bisa banyak banget waktu luang ya untuk sampai ngepost di setiap grup-grup gitu loh. Nah, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan itu adalah fandom game yang dia mainin dengan fandom yang emang dia sabung gitu loh. Ya untuk game yang emang dia mainin, fandomnya pun bakal jelek namanya gitu. Jadi sekarang kan kayak misalnya game itu harga jualnya cuman buat drama dan segala macam yang nyenggol doang gitu loh. Padahal mah kan lebih dari itu ya nggak sih? Gue pun meskipun kagak main ya, gue benar-benar respect banget sama bagaimana gameplaynya, bagaimana promosinya, trailernya dan segala macem gitu. Dan emang ada prinsip juga kalau misalnya pada akhirnya gue Genshin udah kelar gitu, gue pengen main game-game lain. Salah satunya game yang berasal dari ya Kuro-Kuro itu. Nah kalau misalkan dari Genshin sendiri ya pasti jelas ini bakal dirugikan, soalnya tetap menyangkut soal Genshin Impact gitu loh. Dan mungkin ini adalah salah satu jenis serangan baru ya yang dilihat sama orang-orang yang mungkin aja udah mendirikan dirinya sebagai White Knight-nya Genshin sendiri. Well, kayak itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait dari drama ini. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Men, kalau misalkan gue ngeliat ini semua, gue jadi inget clipper terbaik gue ya, salah satu mimer yang gue kangenin, yang aktif banget di LPK dulu dan sekarang udah jarang aktif di Discord Bandung Daerah 1, Om Kyogare. Kalau misalnya lu cek channel YouTube-nya, orang-orang pada kangen dia balik lagi buat ngeklip, tapi akhirnya mutusin buat bikin ya pembahasan-pembahasan drama game-game dengan fandom yang agak sedikit hardcore gitu ya. Gua gak tahu sekarang kabarnya kayak gimana. So, kayaknya itu aja mungkin ya gue. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti the next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.